teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngebahas buku Seni Berfilsafat Bersama Anak. Ini adalah karya dari Mas Syarif Maulana. Buku ini adalah tulisan yang berisi pengalaman buat dibaca oleh siapapun, terutama sebenarnya oleh orang tua dan guru, yang harapannya mereka yang baca bakal mempertimbangkan buat ngajarin filsafat ke anak-anak atau murid-muridnya. Ini sebenarnya gue beli karena gue penasaran sih, bagus judulnya dan gue suka sampulnya awalnya. Tapi gue juga emang lagi nyari beberapa alternatif pilihan buku parenting gitu. Jadi ini menurut gue salah satu judul yang menarik dan pengen gue ulas. Nah, jadi harapannya adalah setelah baca buku ini, orang tua dan guru di sini adalah orang-orang yang emang suka sama filsafat, dan rasa suka sama filsafat ini dilihatin dari rasa ingin tahu yang berlebih terhadap filsafat itu sendiri. Siapapun itu yang suka, dia bakal nunjukin sikap yang gak cepat puas, pengen selalu menggali dan mempraktikkan intensitas yang tinggi dalam belajar, sehingga kalau dia udah suka ya dia bisa nularin kesukaannya ini ke murid-murid atau anak-anaknya. Hal yang gue dapat dari buku ini, yang pertama adalah pengertian filsafat yang mudah dimengerti dan harapannya jadi bisa dengan mudah juga buat diajarkan ke anak-anak. Nah, filsafat sendiri dalam pengertian umum itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Yang kalau digabung itu jadinya adalah cinta akan kebijaksanaan. Pengertian itu yang akhirnya bikin filsafat jadi menarik, yang dimana filsafat itu bukanlah kebijaksanaan itu sendiri, tapi cinta akan kebijaksanaan. Jadi nggak penting apakah pada akhirnya kebijaksanaan itu akan diperoleh atau enggak, karena hal yang paling penting adalah kata kerjanya, yaitu cintanya atau mencintainya. Nah, bedanya sama agama gimana ya? Di buku ini dijelasin kalau agama menurut penulis itu menitik beratkan pemahaman terhadap segala sesuatu melalui dogma yang kadang harus kita terima dengan iman. Yang pada akhirnya filsafat enggan tunduk langsung pada dogma dan lebih membiarkan pertanyaan seperti itu bersifat terbuka. Terus apa bedanya filsafat sama sains? Di buku ini dijelasin kalau filsafat itu seringkali mempertanyakan, sedangkan sains itu melakukan serangkaian pembuktian buat menjawab. Ya, tapi nggak selalu gitu, karena di filsafat bisa aja menjawab, tapi jawaban khas filsafat biasanya bukan terletak pada pembuktian melalui logika. Khas biasanya bukan terletak pada pembuktiannya, tapi lebih ke logika dan akal budinya. Nah, perbedaan filsafat, sains, dan agama pada mulanya itu nggak tegas. Jadi perbedaan ketiganya baru dilakukan di masa modern. Itu pun nggak berlangsung secara serentak, melainkan terpisah secara perlahan. Nah, di buku ini juga dijelasin kalau manfaatnya apa ya belajar filsafat gitu. Yang pertama, tentu saja supaya berpikir jernih dan terang benderang. Itu bisa membuat kita nggak perlu tergesa-gesa dalam mengambil setiap keputusan. Filsafat juga ngajak kita buat senantiasa mengkaji sesuatu secara luas sekaligus mendalam. Biasanya juga berdampak pada peningkatan wawasan kita secara umum. Terus pembelajar filsafat juga biasanya punya ketertarikan untuk melahap banyak referensi dalam rangka memahami gagasan besar dari seorang pemikir. Jadi orang dewasa yang mengarahkan anak-anak belajar filsafat juga harus belajar filsafat. Selain karena harus suka, dalam buku ini disampaikan kalau hal yang terpenting buat disampaikan di sini adalah gagasan pokoknya, ketimbang siapa yang memikirkannya dan istilah-istilah secara teknis. Jadi intinya adalah lebih penting konteks dulu, bukan siapa yang ngomong, dan istilah-istilah yang dibikin mungkin susah buat dihafal apalagi di ngertiin sama anak-anak gitu. Yang penting konteksnya dulu, gagasan-gagasannya dulu. Teknis yang dipakai di buku ini juga kebanyakan adalah teknis dialog gitu ya. Teknik dialog ini juga dipakai oleh Socrates. Dialog Socrates itu nggak dilakukan tanpa arah dan ngalor ngidul, tapi berusaha buat mengeluarkan apa yang ada dalam diri. Jadi yang pada akhirnya teknik ini nggak punya tendensi untuk mendikte, tapi mancing nalar kritis anak-anak buat setidaknya berpikir sampai ke tingkat
yang radikal tanpa khawatir buat diyakinin. Inti dari buku ini adalah sebenarnya ngomongin tentang cabang-cabang filsafat secara simpel mungkin ya. Kita mulai dari yang pertama. Cabang filsafat yang pertama adalah metafisika, yaitu hal-hal yang berupa mempertanyakan hal-hal yang melampaui fisik atau fisika, tapi nggak langsung tunduk pada penjelasan-penjelasan dogmatis. Yang intinya filsafat ini ngajak kita untuk terus bertanya hingga ke akar-akarnya. Yang juga dijelasin di dalamnya ada dua hal menurut Aristoteles, yaitu substansi primer yang punya kekhasan bentuk dan materi, tapi juga lebih metafisik atau berada di balik atau melampaui fisik. Yang kedua ada substansi sekunder atau diferensia, itu lebih ke hal-hal yang tampak atau kelihatan. Nah, hal-hal ini sebenarnya perlu digali supaya anak-anak nggak berpikir hitam putih doang dan langsung menjawab berdasarkan asumsi-asumsi yang terburu-buru. Berpikir filsafat artinya berpikir secara teliti, hati-hati, dan sistematis. Hal kedua, cabang dari filsafat adalah epistemologi. Kalau metafisika itu buat merenungkan segala sesuatu hingga ke wilayah yang sangat luas dan tampak, kita bisa ngomongin substansi, prinsip mendasar, genus, gitu-gitu. Nah, di sisi lain, epistemologi ini buat ngerem, dalam artian gimana sih kita tahu segala sesuatu, lewat perangkat apa ya? Terus, apakah kita bisa mengetahui itu dengan pasti? Atau apa yang kita ketahui itu benar-benar pasti? Nah, di sini epistemologi membahas tentang pengetahuan. Pengetahuan di sini bukan wawasan atau informasi ya, lebih ke hakikat pengetahuan itu sendiri, bahkan dalam arti tertentu. Pengetahuan dalam arti batasan-batasannya. Jadi perkara pengetahuan yang bersifat saintifik dan bukan saintifik, yang dimana kalau pengetahuan saintifik itu mengandalkan penjelasan yang lebih masuk akal, di mana bisa dilakukan oleh orang-orang lain dengan cara-cara yang bisa dimengerti dan bisa diulangi dengan hasil yang kurang lebih sama gitu. Jadi kalau berulang-ulang ya hasilnya itu lagi. Ada juga pengetahuan bukan saintifik, itu dapat diartikan berangkat dari insting, intuisi yang berlaku bagi seseorang atau sekelompok orang, tapi nggak bisa direplikasi sembarangan dan mungkin hanya berlaku secara terbatas dalam ruang dan waktu tertentu. Cabang dari filsafat berikutnya adalah etika, yaitu tentang baik dan buruk. Di sini disebutin hal yang berhubungan sama etika adalah tentang nilai, tindakan, dan hakikat perbuatan yang disebut baik. Etika sendiri sering disebut sebagai filsafat praktis karena berhubungan dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Bisa dilihat dari hubungan antara niat dan tindakan, serta hubungan antara kebaikan dan kekuasaan. Jadi, kayak mungkin banyak ya pertanyaan yang sering muncul, apakah niat baik aja tuh udah cukup dalam melandasi suatu tindakan baik? Atau tindakan yang baik itu nggak apa-apa nggak kalau misalnya nggak dilandasin sama niat yang baik gitu, atau niat yang nggak baik, gimana ya gitu. Intinya konsep baik yang ajak itu adalah konsep yang bisa diterima oleh akal budi sebagai sesuatu yang universal. Itu yang diusahain sebenarnya sama etika. Yang menarik tentang etika juga, di dalam buku ini dibahas tentang egoisme, yaitu paham yang menyebutkan bahwa mengutamakan diri sendiri adalah hal yang baik, yang memang bukan hal yang langsung bisa dicap buruk. Egoisme sendiri dibagi dua nih dalam buku ini, yaitu egoisme psikologis, yaitu yang secara psikologi manusia kan condong mementingkan dirinya sendiri. Menurut egoisme psikologis, pembelaan atas kepentingan diri bukan sekedar berasal dari pertimbangan moral, tetapi sejalan dengan aspek psikis dari manusia manapun. Nah, yang kedua itu ada egoisme etis. Egoisme etis itu sendiri aliran pemikiran yang menyatakan bahwa lebih etis jika manusia memikirkan dirinya sendiri. Ini maksudnya tuh hal-hal yang terkait orang lain pun sebenarnya kita tuh nggak pernah benar-benar tahu apa yang mereka butuhin, dan seringkali kita tuh mengira-ngira hanya berdasarkan diri kita sendiri. Ada juga paham lainnya di luar egoisme, yaitu altruisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa hal yang baik adalah mementingkan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah nggak ada pemikiran yang tanpa cacat ya. Jadi semua bisa dibantah atau dikritisi. Tujuan belajar etika tuh bukan membantu memilihkan ke anak-anak gitu tentang tindakan mana yang lebih baik gitu. Tapi hal yang lebih penting untuk mempelajari etika sebenarnya adalah kemampuan anak-anak nantinya dalam pertimbangan di antara ragam tindakan yang dapat dikategorikan sebagai baik. Jadi mereka punya opsi apa aja sih hal-hal baik gitu, dan akhirnya mereka bisa memilih sendiri. Cabang lainnya dari filsafat adalah logika. Ini khususnya adalah tentang cara berpikir kita itu udah benar atau belum.
Nah, logika ini adalah cabang filsafat yang membahas hal-hal berkenaan dengan kegiatan berpikir dan penelaah atas cara kerja pikiran. Di sini logika menitik beratkan ke argumentasi. Jadi argumentasi di sini adalah seperangkat premis yang mendukung kesimpulan. Nah, yang menarik juga di sini dijelasin tentang bedanya argumentasi, argumentation, dan penjelasan atau explanation. Di mana argumentasi mengandaikan bahwa kesimpulan diragukan, maka itu perlu dukungan premis supaya kesimpulan bisa diterima. Sedangkan pada penjelasan itu mengandaikan bahwa kesimpulan telah diterima dan penjelasan ditambahkan buat nguatin kenapa alasan itu diterima. Nah, terus benar tuh apa ya? Nah, yaitu benar tuh sesuai penginderaan yang disebut juga sebagai benar secara korespondensi, dan benar secara jalan pikiran itu disebut benar secara koherensi. Jadi ada beberapa type tentang benar. Nah, peran logika di sini adalah memeriksa cara berpikir kita supaya tertib dan runut dalam rangka menghasilkan kesimpulan yang benar. Jadi supaya kita bisa mengumpulkan premis-premis yang kuat gitu ya, untuk akhirnya memperkuat kesimpulan kita, dan itulah yang bisa kita sebut sebagai kesimpulan yang benar. Logika wajib digunakan dalam kondisi apapun sebenarnya. Tapi menurut buku ini yang gue juga sepakat adalah demi kepentingan praktis percakapan sehari-hari, apalagi kita juga harus tahu konteksnya, tahu tempatnya, tahu ruangnya, dan tahu dengan siapa kita bicara. Sebenarnya logika kadang bisa diletakkan sejenak untuk tercapainya sebuah obrolan yang santai dan menyenangkan. Jadi nggak semuanya harus dilogikain, walaupun memang penting untuk tetap logis ya di berbagai hal. Hal berikutnya yang juga jadi cabang filsafat adalah estetika. Ini kayaknya salah satu part yang gue suka. Ini ngomongin tentang indah itu seperti apa ya. Ini adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat keindahan. Biasanya pada seni, keindahan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh ruang, waktu, dan faktor-faktor lain di luarnya, termasuk persepsi kita. Tapi suatu karya menjadi bisa bernilai tinggi itu nggak bisa begitu aja dituduhkan semata-mata faktor eksternal dari karya tersebut. Keterampilan seniman atau si pembuat karya mau bagaimanapun tetap memegang peranan kunci dari keindahan sebuah karya. Sesuatu yang akhirnya bisa membuat kita merasa adalah keindahan. Menurut gue yang menarik juga di bab estetika ini dibahas juga tentang, karena gue juga bersama tim membuat beberapa karya seperti musik, film gitu ya, cerita gitu ya. Kita juga kadang ngelihat gimana ya, lagu yang indah tuh yang kayak gimana. Apakah lagu yang populer itu indah, atau lagu itu harus indah dulu baru dia bisa jadi populer, atau lagu yang justru yang tidak populer adalah lagu yang indah. Itu banyak sekali perdebatan kan gitu. Misalnya kayak di sini tuh juga disebutin ada percakapan menarik di kelas bersama anak-anak ngomongin tentang Mona Lisa gitu. Kayak ada yang bilang, menurut anak-anak Mona Lisa itu indah atau enggak gitu. Dan anak-anak itu nanya ini mau jawaban yang jujur atau enggak gitu. Dan dia punya beberapa konteks gitu si anak-anak ini. Kalau misalnya mau ngomongin tentang seberapa hebatnya lukisan Mona Lisa dan bagaimana akhirnya Mona Lisa bisa menggugah banyak orang, si lukisan ini jadi indah gitu. Tapi ketika dia berdiri sendiri sebenarnya biasa aja kalau kata anak-anak gitu ya. Jadi kayak itu tadi mungkin ada banyak faktor eksternal atau ada banyak elemen-elemen lain di luar dari karya itu yang akhirnya membentuk persepsi atau penilaian terhadap estetika si karya. Tapi yang gue bold mungkin pada akhirnya sebuah karya atau apapun gitu ya, sesuatu yang akhirnya bisa membuat kita merasakan sesuatu itu pasti punya nilai keindahan. Begitulah. Dan itulah hal-hal yang gue dapat dari seni berfilsafat bersama anak. Tentu saja ini mungkin jadi bekal buat gue untuk bisa banyak ngobrol sama anak-anak gue nanti. Setidaknya yang paling penting adalah karena gue tahu anak gue tuh sering nanya terus gitu. Dan kadang gue juga nggak bisa ngejelasinnya karena ternyata kemampuan gue juga terbatas gitu. Waktu awal gue mau jadi orang tua, gue pikir kayak gue tuh harus tahu semua. Ketika anak gue nanya, gue harus bisa gitu. Even gue harus bisa jawab sepersekian detik dengan cara googling. Tapi buku Seni Berfilsafat Bersama Anak ini akhirnya membuat persepsi gue tentang
parenting yang bagian itu yang semuanya harus bisa gue jawab itu kayaknya agak berubah. Gimana kalau misalnya hal-hal yang tidak bisa gue jawab itu justru juga ikut gue pertanyakan dan gue bersama dengan anak gue mencari jawabannya bersama. Pada akhirnya ruang-ruang diskusi itu yang mungkin bisa membuat gue justru juga lebih pintar ya, karena gue juga nggak mau kayak langsung melabeli bahwa dalam hal-hal tertentu gue selalu lebih pintar daripada anak gue. Bisa jadi mungkin memang nanti ada pengetahuan yang dia lebih kritis daripada gue atau dia lebih tahu daripada gue. Walaupun ya secara umur mungkin ada beberapa pengetahuan yang gue dapetin duluan. Tapi gara-gara buku ini jadi kayak gue mungkin melatih diri gue juga untuk menjadi orang tua yang setidaknya terbuka atas jawaban-jawaban yang atau pertanyaan-pertanyaan yang nantinya itu punya jawaban-jawaban terbuka. Jadi tidak harus langsung ada jawaban finalnya, tapi jawaban yang justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu. Dan akhirnya menggali dan memaksa kita untuk terus belajar dari hari ke hari gitu. Gue suka banget sama buku ini, Seni Berfilsafat Bersama Anak, karya Mas Syarif Maulana. Gue juga menyarankan buat mungkin parents ya, dan mungkin guru-guru juga. Ini sebenarnya disaranin kayaknya dari umur anak 10 tahun sih sebenarnya gitu ya, karena anak gue masih 6 tahun, jadi setidaknya gue punya bekal 4 tahun untuk baca buku-buku parenting semacam ini gitu ya. Dan buku ini waktu itu gue beli di toko buku Pacar Merah. Mungkin sepertinya ada juga online-nya, silahkan teman-teman akses buku ini, dan mudah-mudahan membantu teman-teman juga untuk bisa terus berdiskusi dengan mungkin murid-murid atau anak-anak di rumah, atau ponakan-ponakan gitu. Segitu dulu review gue ngomongin buku Seni Berfilsafat Bersama Anak karya Mas Syarif Maulana. Kalau misalnya teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan ke teman-teman lainnya. Kalau misalnya teman-teman juga ada ide gue mau ngomongin buku apa, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan hari teman-teman menyenangkan. Sampai ketemu di video-video berikutnya.